Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Numan Baihaqi dengan NIM 2110201152. Di sini saya bermaksud untuk menjelaskan atau mempraktikkan tata cara memandikan jenazah pria dan mengkain kafani jenazah pria serta menyolatkan jenazah pria. Berikut adalah penjelasannya. Simak video berikut. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memandikan jenazah. Yang pertama yaitu kapur barus. Kapur barus digunakan secukupnya, hanya 1 atau 2 buah saja, sesuai kebutuhan. Kapur barus dihaluskan terlebih dahulu sampai halus, lalu dicampurkan dengan air untuk kegiatan terakhir pada saat memandikan jenazah. Terus yang kedua, kita memerlukan adalah kapas yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian atau lubang-lubang yang memang mengeluarkan najis, seperti lubang dubur atau lubang lainnya. Dan yang ketiga yaitu handuk, digunakan untuk mengeringkan seluruh badan jenazah atau mayit setelah memandikan jenazah. Berikut adalah praktik memandikan jenazah laki-laki sesuai ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama, membasuh seluruh tubuh mayat atau jenazah secara keseluruhan dengan bilangan 3, 5, 7, sampai 9 hingga merata. Dibasuh sampai ke bawah dan jangan lupa bagian belakangnya. Setelah itu mendudukkan pasien sembari memijit perut jenazah supaya kotoran-kotoran yang ada dalam diri jenazah keluar. Kemudian setelah itu si pemandi jenazah harus menyiram bersih bagian yang terkena najis dari kotoran-kotoran mayit tersebut. Setelah siram, mewudukan pasien sebagaimana wudhu akan sholat. Bedanya bagian mulut dan hidung jangan sampai kemasukan air, cukup dengan memakai jari, siwak ataupun sikat gigi untuk membersihkannya. Tangan wudhu seperti halnya sholat, membasuh tangan terlebih dahulu. Kemudian mulut dengan menggunakan jari atau sikat gigi atau siwak. Dengan catatan air tidak boleh masuk. Sebagaimana halnya sholat, dan kepala, 2 telinga, terakhir cuci kaki. Kemudian setelah wudhu, kita membasuh kepala sampai bersih, sampai ke sela-sela rambut dan sampai angin terlewat. Setelah itu bersihkan tubuh bagian kanan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun. Basuh kanan sampai rata, kemudian menggunakan sabun. Diutamakan atau didahulukan yang terlebih dahulu kanan, kemudian kiri. Jangan lupa bagian belakangnya. Setelah itu menggunakan sabun, kemudian memandikan mayat
kembali dengan menggunakan sabun sulfur supaya kulit mayat tampak lebih cerah dan bersih dengan menggunakan sabun sulfur. Seperti halnya yang tadi, setelah menggunakan sabun sulfur, kemudian siram dengan air kapur barus yang telah dihaluskan dan dilarutkan di dalam air, agar mayat ini dikuburkan terhindar dari serangga-serangga lainnya. Disiram sampai menyeluruh, kemudian diwudukan kembali sebagaimana wudu akan sholat. Selesai, kemudian keringkan dengan handuk atau kain kecil. Setelah bersih, keringkan dengan handuk supaya badan pasien kering sampai ke belakang. Setelah kering, bagian semua tubuh jenazah, langkah terakhir yaitu menyisir rambut pasien sebagaimana sunnah Rasulullah SAW supaya si mayit tampak lebih rapi. Setelah sisir, jika mayat kukunya panjang atau bulu ketiaknya panjang, lebih baiknya atau dianjurkan untuk memotongnya. Begitulah praktik memandikan mayat pria sesuai ajaran Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Berikut ini adalah tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, persiapkan 5 tali kafan, kemudian letakkan di atas kepala, dada, perut, lutut, dan di bawah kaki. Kemudian bentakan kain kafan yang sebelah kanan. Kemudian bentangkan lagi kain kafan di sebelah kiri. Dan helaian kain kafan terakhir yaitu bentangkan di atas kedua kain kafan tersebut. Selanjutnya, letakkan jenazah atau mayit di atas kain kafan. Kemudian pasangkan sarung atau kain untuk menutup auratnya dengan tangan bersidakap atau tangan kanan menindih tangan kiri. Selanjutnya, tutupi jenazah dengan kain kafan tersebut. Kemudian ikatlah jenazah dengan tali-tali yang sudah tertera atau yang sudah tersedia. Ditali dengan rapi. Untuk sholat laki-laki atau menyolatkan jenazah laki-laki, kita berposisi di depan kepala si mayit dengan niat usolli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesailah sholat.